Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info tentang PP Coin dan altcoin season yang mungkin akan terjadi nanti. Akan tetapi kalian tetap dia riset sendiri karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Di sini Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Sudah saya jelaskan, investasi apapun ada risikonya, apalagi kripto berisiko sangat tinggi. Ya, iki piye PP-nya ngaceng lagi. Ya, mudah-mudahan kita cuan bersama di PP. PP tidak perlu diragukan lagi. Dari tahun 2013 hingga sekarang berpuluh-puluh tahun, berjuta-juta meme coin, terseleksi alam hanya satu, yaitu PP setelah Shiba dan Doge. Shiba dan Doge di sini nggak saya bahas karena itu sudah masa lalu. Saya mau ngambil market cap yang kecil. Untuk PP ATH-nya paling rendah, market cap-nya paling kecil. Untuk dipam ke atas saya rasa akan lebih cepat ngepamnya. Kenapa ini belum bear market bisa dikatakan prematur? Karena masih ada stimulus sedang dipersiapkan, menunggu duitnya mencair meleleh. Ya, ada juga yang namanya pivot, pemangkasan suku bunga yang Powell akan segera cepat diganti. Kemudian nanti market akan dibicarakan topis sama si Kepet, bukan Kepet, maksudnya Fed ya. Nanti maka akan pam kembali. Ini penuh dengan skenario, penuh dengan intrik seperti politik, macam-macam hal yang akan terjadi. Kita jangan terkecoh. Karena BTCD-nya juga kondisi masih di pucuk cuk. Ya, yang mana di tahun 2021 itu di 40. Nanti kalau tahun ini sampai di bawah 50 ataupun 51 52 aja udah kalian sikat. Saya rasa all season sudah ngetril sampai terbang tinggi ya. Ngipul Mas Bro, kagak ngipul. Ngipul bagaimana? Meleset Mas Bro, nggak meleset. Meleset itu kan mandi, kepleset enggak meleset, semua lagi meleset, semua meleset, semua kendor turun semua. Diawali dari dedengkotnya PTC 1,3 kemarin historinya itu mantul. Ini mungkin sudah mantul lagi. Ya bosen juga masa mereka mau jual terus turun terus. Yang dijual habis ya sudah. Tinggal punya holder jangka panjang yang santai-santai, yang uang-uang dingin. Mereka sudah nggak bisa ngedam lagi. Market maker aja pada stres katanya. Tumben ada info market maker ikut stres dengan kondisi market yang gini. Uang banyak berjibul, nggak ada uang hilang. Uang hilang kemana? Uang itu dicetak terus sayangku. Uang itu dicetak terus, nggak akan pernah hilang. Kalau Randa bisa hilang, itu bini bisa hilang. Kalau uang mohon maaf, malah ditambah terus, cuma berpindah-pindah tangan saja, bukan uang hilang. Nah sekarang kalau pada main leplet kemudian uangnya berpindah tangan ke bandar, ya bandar lagi cari cuan di buanting kejam-kejaman, sudah buanting sekali dikira masih akan pam, karena sudah banting kan dikira akan pam lagi, masih kurang ajar, balas dendam, jengkel, sangkutnya udah banyak, kerugian udah banyak, pada pasang leplet lagi tingkat dewa. Ya dibanting lagi, wong datanya ada kok. Ya datanya ada, atas bawah disikat semua. Perlu kalian ketahui bahwa yang namanya uang sekarang menumpuk, berjibul di USDT itu berjibul, tinggal dibom saja. Ya, kalian harus tahu yang sekarang itu ada sekitar 41% uang-uang paus investor ada di altcoin. Ya kan BTCD-nya 59. Artinya 41% investor lari di altcoin. BTC-nya berarti ada di 49 ya, 49% ya. Ya 4959 ya, 59 kok pusing saya ngitungnya. Pokoknya di 59 itu
di BTC-nya. Maka musim pasti akan berganti. Kalau nanti sudah ini kan musimnya kan ongrongan atau gimana ya. Itu musiman. Kalau musimnya lagi hitnya BTC, orang masih kekeh di BTC. Nanti kalau sudah ada yang memulai hitnya musimnya ke altcoin, maka ya itu latah. Kemudian semua altcoin. Yang saya takutkan ini hati-hati. Setiap ada bantingan yang dalam sudah bersih, lepret, penyakit kurap kutu sudah bersih, judi sudah bersih, volume sudah kecil, duit sudah pada nggak ada, ya, yang buat tukang ngedang juga udah nggak ada, uang sudah kumpul, hasil likuidasi ke bandar, disitulah titik jenuh kemudian dipam ke atas tuh bisa saja kawan-kawan. Ya hati-hati. Yang saya takutkan ini kan bull ini kan termasuk sudah diprediksi dari awal berkepanjangan dengan adanya intriknya Mbah Katram, kan berkepanjangan. Yang saya takutnya mereka kontrol market, mereka setel market. Yang saya takutkan Januari, Februari, Maret cycle siklus 10 tahun sekali satu dekade yang mega bull besar-besaran terjadi. Nah ini kalian pelangap-pelung kayak kebu ketika nanti kuartal pertama di tahun depan di PAM kita mau apa, hati-hati. Mereka mau kok besok dibikin Rp1 saja bisa. BTC, kalian ingat BTC 16.000K 250 juta tahun 2023 pun masih murah. Tahun 2023 itu pas mulai terbang, mulai naik itu diangkat sama Tether pengumuman mulai cicil akumulasi BTC tiap bulan. Kemudian tahun 2023 PAM ditambah adanya halving BTC ETF di tahun 2024. Itu yang biasanya tahun 2021 69.000, puncaknya kemarin sampai 126.000 ya, ataupun 2,1 miliar. Ini luar biasa, bisa naik setinggi langit. Apalagi altcoin kalau mereka sudah mau waktunya di PAM, uang cikiwil, uang kecil, tinggal kita itu kuat enggak. Tapi ingat, koin-koin yang enggak ngasal, koin-koin yang enggak sembarang, kalian daripada pusing nanti mikirin meme coin yang akan listing lagi dengan propaganda pre-sale, ya airdrop, tetek bengek, wah kentut semua, kalian habis duitnya. Ingat Mas Bro ya, jangan nanti yang akan datang bantai semua, buang semua, lempar semua, karungin semua, bakar meme coin yang nggak becus, yang baru pre-sale, listing. Jangankan ini untuk gambaran kalian, jangankan koin yang nggak jelas, XPL saja, real project besar, apa jadinya? Hancur kendor kayak celananya Martini, Mas Bro ludes di situ. Udah cuan banyak, udah kantongin, beli 8.000, jual 25.000, pas turun di bawah $1 kirain akan PAM lagi, nggak tahunya malah hancur. Itu koin real project sebesar itu, blockchain pembayaran, stablecoin, khusus stablecoin yang 0p0, itu kayak apa? Bisa habis-habisan gitu. Apalagi nanti koin-koinnya Martini Mardia yang wah cibadi hutan itu, buang, hantam, lempar, masukin ke WC. Nanti belinya apa Mas Bro? Untuk meme coin khusus PP akan berjangka panjang ini. Ini the next decade, belum mengalami bull market, belum mengalami PAM tinggi jutaan persen. Yang lain sudah nggak akan dipikirin. Yang mentereng, yang kelihatan di top CMC sekarang hanya PP. Ya, itu. Kemudian koin apa yang ditembak nanti Mas Bro? Hanya satu BTC saja nanti. Saat 1 tahun akan halving BTC, kalian hajar BTC. Yang lain kan nanti ada Cardano, ada tetek mengek, koin-koin Solana yang bisa PAM tinggi Mas Bro, boleh. Cuan dari BTC. Ya, apa naik, apa turun, apa jungkir balik, nggak apa-apa, uang cuan, uang dingin. Kita BTC dulu. Ya, oke, setuju. Mungkin itu aja saya sampaikan di siang hari ini. Capek juga ngurusin kalian, dibayar enggak, yang ada dihujat mulu. Ya kurang ajar bener ya. Semangat ya. Hujat Mas Bro, satu orang bisa wajib menghujat sekali aja. Kalau saya yang nonton 400 orang, menghujat 400 orang. Semua menghujat kalau bisa. Maka dosa saya rontok oleh 400 orang per hari. Itu keberkahannya. Ngapain dihujat, takut, kabur, nggak berani bikin video buat apa? Nah, enak aja, malah makin hujat itu. Saya itu seneng kalau makin dihujat itu ada
ada gerakan bawah sadar gitu. Semangat, PP akan to the moon. Jadikan kalian cuan, sabar ya, tetap dior, riset sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, nyusruk, ngungsep, udah biasa kewajiban kripto. Bukan berarti nanti nggak naik lagi, kalau nggak naik lagi mau jadi slot, ngeslot, no-gel, ya nggak bisa, nanti waktunya terbang, asal koin-koin yang benar yang kalian holding aman. Kecuali koin-koin yang meme coin yang lain bahaya. Mas Bro hanya punya PP meme coin yang lain ya, ada Cardano di Polygon yang lain-lain ya. BTC yang terbanyak itu harus oke. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ciao.